juga merasa keberatan ya pastinya Benar. dengan pembayaran UKT dengan sistem full ini ya, full bayar UKT, padahal kita tidak memakai sarana atau fasilitas di kampus secara Betul. 100%. Secara full ya. Padahal di sisi lain kita juga harus punya biaya untuk beli paket. Benar betul sekali. sekali. Itu bukan satu hal yang mudah, itu Malah biaya tambahan ya, iya, bro. itu malahan menambah biaya. Benar. Selamat datang di zona milenial. Sekarang yang lagi ya hot news ya. Kan sekarang lagi COVID-19 nih, bro. Oke, bro. Kuliah pastinya secara daring. Daring. Oke. Yang sekarang pengen saya bahas dan tentunya adik-adik kelas nih. Iya. Karena COVID-19 ini kan kita mengharuskan kuliah secara online, namun membayar UKT full. Ya. Bagaimana sebagai mahasiswa Menurut menanggapi ini pendapat semua? Oke. Kalau saya sebagai mahasiswa, saya yakin mahasiswa yang lain juga merasa keberatan ya pastinya Benar. dengan pembayaran UKT dengan sistem full ini ya, full bayar UKT, padahal kita tidak memakai sarana atau fasilitas di kampus secara betul. 100%. Secara full ya. Iya, secara full kita nggak pakai, yang kita pakai jasa dosen saja ya, betul kan? Benar. Nah, terus teman-teman resah nih, apakah kita harus bayar full atau enggak? Saya sih mendukung teman-teman untuk menyuarakan itu semua. Saya mendukung teman-teman untuk menyuarakan agar dipertimbangkan lagi pembayaran UKT-nya. Saya juga mendukung teman-teman untuk menyuarakan bahwa kita tidak menggunakan fasilitas kampus secara penuh. Iya. Ini memang suatu persoalan yang lagi polemik sekali. Nah, jadi menurut saya pribadi ya, itu memang harus ditegakkan sih. Ya, benar sekali. Iya. Karena terlebih bencana pandemi COVID-19 ini memasuki semua elemen, Iya. sehingga semuanya runtuh. Iya, jadi bukan itu saja. Kalau kita bayar full UKT, padahal di sisi lain kita juga harus punya biaya untuk beli paket. Benar betul sekali. sekali. Itu bukan satu hal yang mudah, itu Malah biaya tambahan ya, iya, bro. itu malahan menambah biaya, Benar. bukan mempersedikit biaya. Dan sulitnya kuliah daring ini, teman-teman, khususnya untuk teman-teman yang tinggal di tempat-tempat pelosok terpencil, Yang itu kurang jaringan. iya, itu jaringannya sulit lagi. Kalaupun ada paket, malah jaringannya yang terkendala. Giliran jaringannya bagus, malah teman-teman yang tinggal di kota tapi tidak berkecukupan, itu juga masalah di paket. Jadi Benar Bisa banget. juga terjadi. Ini paling banyak keluh kesah terutama dari mahasiswa-mahasiswa seluruh Iya. Indonesia. benar banget. Tentunya untuk membayar hal-hal lain, Iya. orang tua sektor ekonominya mungkin terganggu. Benar. Harus membayar full. Iya, apalagi orang tua kan ada yang nggak kerja, dan gajinya mungkin ada yang Di nggak PHK digaji juga. Iya, banyak di PHK sekarang. Terus apa sih, bro, keluh kesah pribadi khususnya untuk pemerintah dan juga Kemendikbud untuk kedepannya? Karena kita tahu sendiri COVID-19 ini nggak tahu kan kapan selesainya. Iya. Betul juga. Sampai Soalnya kapan? Entah tahun depan. Iya, sampai Apa keluh kesah kemarin pribadi? pasti abang-abang nih tahu yang kayak ini loh, hoax yang muncul itu, teori konspirasi yang bilang bahwa COVID ini adalah senjata biologis. Benar. Nah, Enggak? betul. Nah, ada. nah itu kan sebenarnya suatu hal yang bisa dibahas juga. Benar. Kita tiba-tiba tahu hari ini mati 900 orang. Itu kan konspirasi banget kan? Iya, konspirasi. Itu cepat banget. Apalagi Amerika. Itu Amerika kan sekarang terbanyak yang Iya. terinfeksi COVID dan juga yang meninggal. Angka kematiannya itu cepat banget naiknya. Nah, dari saya pribadi, saya belum benar-benar percaya 100% dengan teori tersebut karena belum punya bukti yang kuat. Benar. Betul sekali. Ya, nah, contoh misalnya tadi negara yang disebutin itu yang awal munculnya COVID membuat senjata biologis. Coba pikir aja, mungkin kita bisa pikir yang pelan-pelan aja lah. Apa sebuah negara tuh mau mengorbankan masyarakatnya untuk membuat senjata biologis? Itu kan sama dengan saja pembunuhan massal. Betul. Gini ya, kan ada juga sekelompok orang atau organisasi itu yang nggak mementingkan rakyatnya. Bahkan kan seperti ada juga pemilu di salah satu negara itu, mereka itu merelakan kematian warga atau masyarakatnya demi memenangkan pemilunya tersebut. Kan begitu juga, bisa juga terjadi ini Bisa. konspirasi juga sih, konspirasi juga. Dalam bentuk kemungkinan semua. Dalam bentuk kemungkinan juga kan bisa juga ini untuk keuntungan salah satu negara mungkin, Benar. atau keuntungan para elit mungkin atau apa, itu kan bisa juga terjadi kan. Bisa sekali.
Karena sesuai dengan pepatah yang pernah saya dengar nih, Dor, tidak ada teman yang abadi, tidak ada musuh yang abadi, yang ada hanya kepentingan yang abadi. Benar sekali. Karena dengan suatu kepentingan bisa saja terjadi pengorbanan yang sama sekali tidak dibayangkan. Iya betul sih. Walaupun ini masih konspirasi ya. Kadang orang itu malah mementingkan pribadinya daripada sekelompok orang di bawahnya mungkin. Iya. Terus gini lagi ya, menurut kamu nih, dari kamu kuliah daring ini nih ada hal yang merugikan nggak sih bagi kamu, misalnya kayak turun lapangan atau apa segala Suka macam? dukanya lah. Oh. Dalam bidang materi, ilmu, apa segala. Oh, kalau masalah materi sih menurut saya itu apa ya namanya, kita rugi banget dalam materi, apalagi ada yang namanya praktikum kan. Itu kan rugi banget. Di ilmu komunikasi itu khususnya semester 2 ada yang namanya mata kuliah dasar syuting nih, dasar syuting. Jadi kita belajar gimana sih caranya kita syuting, gimana caranya kita take, gimana caranya kita ngambil angle yang bagus, pencahayaan segala macam. Nah itu nggak bisa kita lakuin, kita cuma bisa nerima materi aja. Seperti yang kita semua tahu bahwa materi aja nggak cukup kan. Benar sekali. Iya. Nggak materi aja maksimal nggak gitu cukup, nggak dapatnya. maksimal. Jadi kita harus action gitu, harus ada yang kita lakuin. Nah itu semenjak datangnya COVID, jadi mata kuliah itu terbengkalai. Dosen cuma bisa ngasih materi aja, cuma bisa ngasih penjelasan secara lisan. Dosen jadi susah untuk mengarahkan bagaimana kita harus mengambil angle-angle yang bagus, bagaimana kita harus mengoperasikan kamera yang bagus, yang benar. Itu kan memang susah kalau diajarin secara daring kan. Benar sekali. Soalnya kan itu memang gimana ya, saya juga ngerasain kalau kuliah daring itu ya agak susah lah materinya itu, karena kendala ini segala macam, hal yang harusnya dipraktekin kan jadinya nggak bisa. Itu masalahnya juga sih. Iya benar sekali. Apalagi bagi sebagian banyak orang, praktek adalah ilmu yang terbesar.